sudah beberapa kali mengalami reschedule gitu. Fotografer gitu ada Termasuk hari ini yang sudah kita agendakan ini mau dibatalkan karunya gitu, tapi dibatalkan geningan pagi-pagi tadi ada rapat di Kejari, siang pembubaran kafilah sekaligus rapat dengan Pak Sekda Pendopo masalah mall pelayanan publik. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikut ritmenya seperti itu. Beres kegiatan baru kita izin untuk melaksanakan kegiatan di Surade. Jadi mohon maaf yang sudah menunggu sejak tadi pagi barangkali. Saya pikir atur nuhun, terima kasih jazakumullah. Antusiasmenya luar biasa, kejampangan. Ini salah satu poin buat saya untuk bagaimana kedepannya nanti tetap berada dalam komitmen kita semua. Dan saya ingin yakinkan bahwa yang pertama terkait dengan masalah APRI sebagai organisasi induk untuk seluruh penghulu, saya kira sudah tuntas semuanya, tidak ada masalah lagi di internal APRI. Semua satu komando, satu barisan, tidak ada lagi hal-hal yang tidak enak untuk didengarkan. Semua saling menguatkan, mendukung sampai dengan akhir nanti. Karena ini salah satu modal kita ke depan untuk bisa melaksanakan program-program kebijakan-kebijakan dari pimpinan. Nah, biar bagaimanapun ya APRI itu organisasi yang sangat strategis gitu, untuk Kementerian Agama dimanapun. Bahkan di Kanwil juga seperti itu sama. Jadi inilah memang kita harus satu barisan, merapatkan kembali barisan kita. Sekarang sudah tidak lagi berpikir ke belakang, kita lurus ke depan, menyongsong masa depan yang lebih baik. Jadi banyak program-program kita yang memang harus kita dukung dan kita laksanakan secara kolosal, jadi secara bersama-sama. Saya tidak bisa istilahnya komunikasi person by person, Pak, dengan seseorang secara intens lah gitu, karena secara birokrasi itu juga tidak bagus, jadi membuat iklim yang tidak sehat gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu orang yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lain, nah itu sebetulnya iklimnya sudah tidak sehat, Pak. Yang seperti itu ada persaingan yang tidak sehat juga. Kita tidak ingin ada terjadi seperti itu gitu. Saya ingin bahwa Kasibimas itu milik semua. Itu milik semua juga berhak untuk menyampaikan ide gagasan, berhak untuk menyampaikan ya segala sesuatu yang terkait dengan masalah tupoksi, urusan pemajikan mah nafsi wae eta mah gitu. Tong di beja-beja gitu, Pak. Sebatan we ibu negaranya, Pak. Jadi itu gitu. Jadi ini tugas dalam kebersamaan. Jadi saya ingin semua juga bisa membangun komunikasi, Pak. Jadi jangan terlalu alergi dengan Kasibimas. Nah, jabatan Kasim ada naon sih? Gitu. Bukan seperti jabatan presiden. Jadi jangan terlalu alergi. Ada Kasih, Siga Umar ketemu setan ketemu Umar Binoto. Ya Kasih Bimas, wah ngahindur jalan teh muter. Nyemput. Awan gitu. Aya gitu. Aya apa? Itu beda. Nah, ya. Sieun segen atau memang orang yang nggak mau gitu. Jadi itulah gitu ya Pak ya. Bangun komunikasi lah dengan pimpinan, karena saya juga welcome sepanjang saya ada di dalam kantor. Ada bapak, ibu, gitu saya tidak pernah alergi. Namun ayah misalkan ya ada kopi ya kita kasih kopi, tidak ada kopi ya kasih cerita. Gitu tidak ada cerita ya wayah nawe.
gitu, sarang staff gitu, ngobrol gitu. Mana saya juga udah seminggu ini jarang di kantor, Pak. Sudah berdebu jarang ke kantor tuh. Jadi bangun komunikasi supaya saya lebih paham karakter bapak-bapak seperti apa. Gitu. Hari ini ya memang kita harus ada kebersamaan. Dan yang kedua, Bapak seluruhnya saya tidak berbicara pada kepala KUA saja, seluruhnya. Jadi kalau misalkan kita kerja tidak nyaman itu kan tidak akan produktif. Saya punya teman, beliau itu salah satu tim ses presiden. Dia adalah komisaris utama di 26 perusahaan di dalam dan luar negeri. Komisaris utama 26 perusahaan di dalam dan luar negeri. Bahkan bisnisnya itu ya ada yang kolaborasi dengan Skala, dengan Lut Binsar, bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Istrinya 4, Pak. Orang Jakarta 1, orang Jogja 1, orang Kalimantan 1, sama orang Turki 1, Pak. Ngawonkeun ka Pak Kasih. Ngawonkeun ka Pak Kasih. Ngawon Pak Kasih. Jadi ini juga ada cerita juga. Jadi 4, Pak. Iya. Yang 3 orang Indonesia kalau disandingkan dengan 1 orang Turki, yang 3 kelelep, Pak. Gitu. Saking cantik. Saking cantik. Iya. Jadi yang 3 kelelep udah usia 18 tahun, orang Turki. Dia usia 46 lah, 50. Saya bilang kok bisa akur, opatan nana ya teh bisa akur gitu ya. Termasuk orang Turki ketika lagi hamil kemarin, orang Kalimantannya, istrinya dari Kalimantan lagi hamil, yang istrinya yang keempat itu datang, ya silaturahmi lah. Kok bisa akur, saya bilang rahasianya apa? Pokoknya jangan kurang di rekening 5M gitu. Jadi ya kudu tuntas. Nah lagi kudu tuntas. Jadi beliau sampaikan gini loh. Kalau misalkan dia datang ke satu perusahaan, para staf itu paling senang ketika dia datang hadir di perusahaan tersebut. Sama halnya ketika kepala KUA datang ke kantor gitu. Staf itu semua pada menyambut kedatangan beliau. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda yang ditampilkan. Ada pemikiran-pemikiran yang memang terasa nyaman untuk dilaksanakan gitu. Jadi dia itu kalau misalkan ketemu dengan staf, dia tanya dulu, Anda bahagia nggak hari ini gitu? Anda nyaman nggak hari ini gitu? Kalau Anda bahagia, tidak merasa bahagia, tidak merasa nyaman, balik lagi dulu. Nggak boleh masuk. Karena bagi dia, bahagia itu sangat berpengaruh kepada produktivitas dia dalam bekerja. Orang yang kondisi kerjanya itu dalam keadaan tertekan, nah, itu kepala KUA sok ambek-ambekan wae kan. Ya, stres tidak akan produktif, tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ada itu hanya jadi ini salah satu trik juga sebetulnya. Nah oleh karena itu bapak-bapak perlu sepertinya, karena yang kita hadapi hari ini kan cuman kertas ya. Kalau staf itu kan lebih banyak berinteraksi dengan kertas, dengan laptop, benda-benda mati yang suatu saat pasti ada kejenuhan gitu. Suatu saat pasti ada kejenuhan. Saya juga 6 bulan di Bimas ini sudah mulai ada kejenuhan gitu, karena yang kita hadapi hari ini ya ternyata luar biasa. Selain benda mati juga benda hidup. Benda hidupnya macam-macam lagi kan gitu. Benda hidupnya macam-macam lagi. Jadi
bagaimana hari ini para staf yang ada di KUA ini kemudian bisa melakukan pekerjaan secara produktif. Gitu. Yang pertama, para pimpinan, dan saya ingin menyampaikan para pimpinan dalam hal ini ada para kepala KUA untuk terus memberikan motivasi dan dukungan kepada para staf. Gitu. Suatu saat ketika mereka jenuh, sebetulnya banyak trik yang bisa kita lakukan. Botram salah satu caranya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan 3 kali, atau 1 bulan Itu 1 bulan 30 kali, baiklah gitu. Itu salah satu cara sebetulnya, trik untuk bisa membangun chemistry di antara. Oh, Terus yang kedua, lu puasa ada Nabi Daud. beberapa KUA yang setiap tahun itu selalu mengagendakan untuk piknik gitu, piknik biar nggak panik ternyata. Nah, itu kan salah satu trik juga sebetulnya untuk membangun chemistry Jangan healing jang. gitu. Jadi apapun itu silakan lah gitu. Silakan inovasinya seperti apa. Yang jelas saya tidak ingin kemudian ke depannya ada penghulu yang ngomongin kepala KUA curhat tentang penghulunya, staf ngomongin penghulunya, penghulu ngomongin kepala KUA, ngomongin staf nah. Gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, karena bagi saya begini Pak, kalau misalkan ada pimpinan, saya lah taruhlah ke kepala Kemenak misalkan ya. Kalau saya cerita kepada kepala Kemenak tentang staf saya nih, itu tentang staf saya. Ya berarti kalau staf saya kan ada Bu Teti, ada Permadi, ada Pak Agus, ada Pak Bambang. Kalau saya curhat kepada pimpinan kepala Kemenak terkait dengan apa yang dilakukan oleh staf saya, itu artinya saya selaku pimpinan itu tidak becus gitu dalam mengelola organisasi. Karena yang namanya pimpinan itu punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Gitu, walaupun pembina utamanya dalam hal ini adalah Kasubag ya, selaku pembina kepegawaian. Gitu. Tapi unit-unit kerja yang ada di lapangan itu punya andil yang sama untuk melaksanakan pembinaan. Gitu. Jadi tolong dibina dulu di lapangan. Kalaupun sudah tidak bisa dibina, nah, baru disampaikan ke kita. Gitu. Ini kan yang terjadi hari ini belum apa-apa udah. Pak, tengenang tak cenah. Pangmutasikeun we cenah. Tinggal bulat, nu kitu mah lah. Eta cenah naon eta karek ge diuk atuh kepala KUA-na. Target sih. Di mana itu teh? Aduh. Ayo. Negara Astina gitu. Eta teh karek dimutasi kamari teh kitu. Kepala KUA-na teh. Karek rotasi maksudna. Can naon can oge diuk ngeunah gitu. Wah, Cimas mah nyari kene mutasi teh. Wah, kacau ya. Bangun tadi di bawah botram, koret ya saja nih. Jadi ari dibina oge acan, pan kitu maksudna bina heula gitu ya kan can apal meureun kumaha kondisina. Sok. Jadi nu kitu mah sigana mah tara macampuran sigana mah. Jadi telenges hati teh jadi beras gitu. Sigana. Bulan teu aya di dieu. Bulan teu aya di dieu. Jadi Bapak dan Oh, les sama Cimas. Pura-pura ngarokok jadi insya Allah lah. Jadi itu terkait dengan kebersamaan kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah menunggu kita. Sementara